Selamat pagi waktu Prince George. Hari ini adalah hari Senin tanggal 3 Februari 2025. Ini adalah hari pertama aku masuk kerja. Dan ini minus 21. Oh wow. Look at that. Aku udah pakai baju gini. Terus juga ini adalah bakalan hari pertama buat Amira masuk ke daycare lagi. So we gonna see. Sekarang jam 7 lewat 45 menit. Oh my god. Aku agak buru-buru. Mungkin agak sedikit terlambat bakalannya. Harusnya tadi jam 7.30 berangkat sih. Tapi anyway, dengan semua persiapan untuk ke daycare, me going back to work, it's a little bit hectic, so let's go. Wah, jalanannya udah di plow begitu dalam, maksudnya jadi snownya udah nggak di tengah-tengah jalan ya, karena 2 hari kemarin kan snowing full day gitu, jadi makanya snownya lumayan tinggi. Tuh bisa dilihat nih ya, di lapangan mah udah lama banget snownya nggak kemana-mana. Ini loh yang di samping. Ya, hasil snow plow di pinggirin di tengah-tengah jalan atau nggak di pinggir jalan. Oh well, hari pertama masuk kerja minus 21. Lumayan ya, Mbak. Rute pertama adalah ini aku mesti ngedrop Chris dulu ke sekolah. Abis itu ngedrop Amira ke daycare. Abis itu ke kantor deh. Amira, you wanna go down see your friend? Let's go see your friend. Yuk, lihat teman kamu yuk. Hey, come. There, look at your friend. Come on, let's go there. Go see your friend. Go see your friend. Amira, dia ngeliatin aja, belum mau masuk. Oh, it's okay. Oke, bye bye. Aku nggak ngeliatin Amira, takut dia nangis. Oke, kita lihat nanti siang kayak gimana. Sekarang aku mesti balik ke kantor, udah jam 8. So, ke kantor jam 8:15. Oke, first day. Update siang hari. So ya, aku udah sampai rumah nih, sudah pulang kerja di hari pertama kerja ini. Jadi cuma kerja setengah hari. Anyway, I'm gonna tell you the detail tentang my return to work. But now, aku pengen kasih lihat nih. Sekarang hari ini tuh kan tadi pagi minus 21 ya, lumayan dingin lah. Jadi udah kayak 2 hari, dari 2 hari kemarin tuh cuacanya lumayan ngedrop, jadi like above 20. So it's pretty cold outside, dingin banget emang. Nah terus aku mau kasih lihat karena beberapa temen nanya, sama keluarga juga nanya, kamu tuh kalau keluar di minus-minus kayak 20 ke atas tuh kayak gimana pakaiannya. Nah ini yang aku pakai. Sebentar, aku mau balik kamera dulu, kasih lihat jangan jelas. So this is how I dress for minus 21. Gimana pakaiannya ya, biar terlindungi dari hawa yang begitu dingin menusuk tulang. Pertama, gloves ya. Ini penting banget karena kalaupun keluar doang cuman kayak bangsa 30 detik lah ya di minus 21 tuh nggak pakai tangan, nggak pakai sarung tangan yang hangat, tangan kamu bakalan nge-freeze like kayak cekit-cekit sakit gitu juga. So yeah, this is important ya. Jadi ini kayak gini, cuma di dalamnya tuh ada ruangan untuk jari-jarinya. Ini sangat comfortable. And then this is my jacket. Jadi aku pakai jaket, pakai puffer jacket kayak gini. Kalian dibuka ya. Ini jaket itu good for sampai minus 30. Jadi jaket tuh juga ada ketahanannya ya, istilahnya. Maksudnya kayak untuk jaket yang dipakai di minus 5, minus 10, minus 20, or 30, or 40, or so on and so forth. So ya ini, kalau nggak salah ini bagus sampai minus 40 or 30. Ini dari premium downfield, dari Tulangsa. Jadi lumayan tebal. Kayak pakai bed cover. Tapi ini nyaman banget dipakai. This is very good. I like the jacket, because it helps me. Karena benar-benar membantu lah ya, untuk cuaca dingin. Kemudian aku juga pakai ini. Ini jaket. Cuman bentuknya agak sedikit rapi ya. Ada collarnya, ada apa? Apa ini namanya? Ya ada ininya dan juga apa namanya itu? Tangan di depan. Jadi kalau aku di dalam ruangan nggak dingin ya, karena kan ruangan pakai pemanas. Jadi aku cukup pakai ini biar kelihatan agak lebih rapi. Tapi nggak formal-formal banget ya. Kemudian aku pakai sweater ya. Pakai baju ini tuh wool bahannya. Jadi membantu juga hangat, enak di badan. Dan aku pakai kerah yang tinggi biar juga hangat di leherku. Terus kalau celana ada apa tuh namanya, ada kayak bulu-bulunya di dalam, jadi lumayan hangat. Plus kalau cuman pakai celana ini doang, di luar tetap dingin. Cuman kan aku tadi jaketnya kan sepanjang segini nih.
Udah gitu terus aku tempel pakai boot. Boot ini tuh untuk dingin ya, aku copot ya. Ini ada kayak bulunya gitu. So, ini sangat warm. Jadi badanku tertutup oleh jaket yang sepanjang segini dan boot yang setinggi segini. Jadi aman. Kalau sampai kakiku kelihatan, misalnya aku pakai boots yang ankle boots segini, ini bakalan dingin banget. Dan ini bisa ke atas juga karena kalau kita di luar ya, di luar ruangan, it's very cold. And anyway, untuk kaos kaki, ini juga kaos kakinya lumayan tebal. Fits kenceng dan tebal, jadi it helps a lot. So begitulah caraku pakai baju yang kita pakai di saat kayak minus-minus kayak gini. Dimana kerjaanku tuh aku perlu keluar ruangan juga, nggak only di dalam ruangan. Kalau di dalam ruangan mungkin pakai jaket itu aja cukup. Aku taruh kemudian pulang pakai jaket lagi. Cuman karena aku keluar ruangan juga jadi harus standby dengan tadi berarti 3 layer ya. 1, kemudian luarannya dan jaket yang tebal. Begitulah. Dan akan berbeda lagi kalau minus 10, minus 5, or plus. Akan lebih sedikit layernya. Dan juga jenis jaket yang aku pakai akan berbeda. Okay, now let's talk about my work. Aku pindah ke ruang tamu dulu. Aku kan habis ngambil maternity leave and parental leave. Jadi cuti hamil, melahirkan, dan membesarkan anak selama 1 tahun. Sedikit cerita, jadi kalau di Kanada itu ada 2 opsi. Jika Anda bekerja dan memenuhi beberapa syarat, Anda bisa ngambil maternity leave, parental leave, yang ada 2 opsi, yaitu 1 tahun atau 1,5 tahun. Dalam cuti mat leave tersebut atau maternity leave tersebut, kita tuh bakalan tetap dapat gaji. Gajinya cuman 55% jika kita ngambilnya 1 tahun. Kemudian 33% jika kita ngambil yang 1,5 tahun cuti. Nah, itu dari gaji yang kita dapat normalnya gitu. Nah, ini programnya tuh pakai namanya employment insurance. Jadi kalau kita kerja, kita juga akan enroll untuk employment insurance, basically ke government. Kemudian untuk ngambil mat leave ini ada syaratnya sih, like minimum berapa hours kita harus sudah bekerja. Kayak misalnya kalau aku baru satu bulan kerja dan itu jamnya misalnya kurang dari certain number, kalau nggak salah 600 hours ya, itu ya aku kemudian hamil dan cuti, melahirkan dan cuti aku nggak bisa. Cuman aku kan sebelum cuti itu aku sudah kerja like 1.5 year, which mean juga sudah memenuhi standar minimum pengambilan EI, maternity leave, atau pengambilan hak untuk benefit pada saat cuti melahirkan, yaitu yang aku bilang kalau nggak salah 600 hour. Jadi aku eligible, intinya begitu. Anyway, asik banget sebenarnya untuk bisa dapat 1 tahun atau 1,5 tahun pilihan tersebut. Walaupun sampai sekarang nih, kan aku jadinya ngambil yang 1 tahun. Kemudian aku kembali bekerja. Ini adalah hari pertama aku kerja, 3 Februari 2025. I feel like seharusnya aku mungkin ngambil 1,5 tahun. Karena gimana ya, kita punya anak umur hampir 1 tahun nih, Amira. Terus aku mesti masukin ke daycare. Tuh as a mom rasanya kayak masih sayang gitu, kayak dia masih bayi gitu. Terus mesti tinggal sama orang lain di daycare, kayaknya kok gimana gitu. Di Indonesia mungkin enak ya, karena bisa dibantu keluarga atau orang tua, kemudian pulang kerja selama seharian yang jagain anak, kemudian pulang kita ketemu anak dan seterusnya. Dan ini adalah dijaga sama orang lain di daycare. But anyway, that might be good too untuk Amira. Mungkin bagus karena 1, dia lebih mandiri. Kemudian yang kedua, dia juga belajar sosialisasi karena anak seumuran dia juga ada. Dan yang ketiga, schedule dia mungkin akan lebih teratur. Karena di daycare itu kan ada jamnya. Jam snack, jam makan siang, jam tidur, jam activities, and then she will learn more rather than kalau dia mesti stay sama aku yang mungkin aku ngajarin sesuatu sih, cuman tetap beda ya. Dengan suatu schedule yang lebih disiplin mungkin akan lebih baik. So that's the positive point of Amira being in daycare. Back to my work. Jadi aku cutinya 1 tahun. Terus hari ini hari pertama aku kerja. Yang asik dari kerjaanku ini, dari perusahaan tempat aku bekerja, mereka punya fasilitas untuk gradual return to work. Jadi kita kembali ke work dengan sistem bertahap. Jadi kita nggak semerta-merta hari pertama full time kerja langsung
like whole day, you know. Karena itu kan shocking as a mom ya, karena kita biasa di rumah ngurus anak, aku nih ya, terus tahu-tahu suruh kerja balik kan perlu penyesuaian lah intinya. Nah, alhamdulillah perusahaanku ada fasilitas seperti itu. Jadi minggu pertama aku kerja, aku kan hanya kerja 50% dari total hours in a week aku biasa kerja. Kemudian minggu kedua naik terus 70, 80, 90, and then the week 5, di minggu yang kelima aku baru full time kerja, full hours. Terus ngomong-ngomong nih, pekerjaanku ini aku kan bayarannya itu per hour ya. Sistem kerjaku tuh dibayar dari total berapa hours yang aku kerjakan dalam 1 minggu. Bayarannya tuh tiap 2 minggu sekali. Jadi untuk sistem gradual return to work ini, mereka tetap mengasumsikan pekerjaanku. Jadi aku mendapatkan jatah kerja tuh selama 49 jam 1 minggu. Dan dengan gradual return itu aku tetap mendapatkan bayaran full, which is very nice. Jadi aku kerja setengah 50% di minggu pertama, aku bayarnya tetap full. And so the second week tetap full. So that's nice. And then aku tuh baru tahu itu waktu aku telepon ke HR menyatakan mau kembali lagi ke kerja, and they explained me this, so this is very fun for me. I mean, I'm grateful. Anyway, so first day of work, what did I do? Aku kan kerja di perusahaan rental mobil. Cuman rental mobilnya ini bukan kayak rental yang retail gitu kayak di Indonesia. It's kind of different. I will explain you later on. Nanti dijelaskan di video selanjutnya lah ya. Aku hari ini kerjaanku adalah datang, aku ngurus login ke komputer, ke sistem dan everything. Aku telepon ke helpdesk untuk reset password, email, and all the system. But it didn't work, belum berhasil. It takes 24 hours until tomorrow aku baru bisa mungkin login. So it's done. Setelah itu aku doing some runs. Jadi aku ada nganterin customer, ngedrop pulang. Kemudian aku ke bengkel juga, ke Woodwithen, ganti oli, ngedrop mobil yang perlu reparasi. Terus aku coba login ke sistem pakai user orang lain juga untuk refresh gimana kerjaannya. So that's about it. I came tadi nyampe kantor jam 8:10, kemudian aku check out jam 1:10, so 5 jam. Karena minggu ini hanya 50% kerja hours. And then ya aku sampai rumah jam 1:30. Jam 1:30 kurang. Terus nanti jam 3 nih aku mau jemput Amira. Jadi yang serunya di daycare-nya Amira ini, dia tuh ada menyediakan aplikasi yang kita bisa akses untuk berkomunikasi antara daycare dan orang tua. Yaitu dalam bentuk report apa yang Amira kerjakan, kemudian kayak contohnya diaper change, itu misalnya jam 8 Amira diaper change, kemudian jam berapa lagi diaper change. Jadi itu sangat terstruktur ya. Yang kedua, juga mengupdate misalnya aktivitas mereka hari ini ngapain aja, kemudian misalnya menggambar atau ya karena tadi dia ada menulis apa tuh namanya. Nah, kasih nama terus didoublein pakai stabilo gitu deh. Jadi belajar motoriknya ya. Itu kemudian mereka mainan apa, jadi dikirimin kayak report gitu di dalam aplikasi itu sama foto-foto. Jadi aku masih ngerasa aku bisa ngelihat Amira gitu loh. Nggak kayak totally lost communication. Coba bayangkan kalau nggak ada app itu kan, aku ngedrop dia pagi, baru ketemu lagi dia sore, dan aku nggak bisa cerita dong, nggak bisa ngobrol sama dia, kan belum bisa ngobrol ya. Paling ngobrolnya sama mereka kalau nggak ada app-nya. So, aku update-nya cuma kayak gini. Tapi begitu ini ada update-nya, so helpful. Berguna banget lah. Ini sebenarnya hari ketiga dia daycare. Kalau di total ya, udah 3 kali dia ke daycare. Termasuk hari ini. Cuman, the first two, yang pertama, 2 kali pertama itu adalah kayak 2 minggu lalu. Itu adalah kayak gradual juga. Aku tuh sebenarnya kepengen Amira ke daycare secara bertahap gitu loh. Jadi biar dia tuh bisa menyesuaikan diri secara emosionalnya gitu ya. Karena nggak away from mom for too long. Also, biar lebih enak gitu loh. Aku mulai udah 2 minggu lalu. Hari pertama itu, kalau nggak salah tanggal 16 Januari, itu dia 2 jam di sana dulu. Dia hari pertama happy banget. Begitu aku nyampe di tempatnya, dia udah langsung aja ngacir ketemu sama teman-temannya. Padahal dia biasanya kalau di tempat baru, digendong belum mau lepas dari aku dulu, sampai dia mengamati situasinya gitu ya.
But that was very good. Terus hari kedua 3 jam, kan aku tambah sejam lagi. Dia juga she's doing very well. Kata educatornya ya, atau pengajarnya di situ tuh, dia happy, kemudian dia mingle sama teman-teman dan seterusnya. So I was so glad. Dan harusnya berapa hari kemudian tuh nambah jam-jamnya sampai full time. Jadi hari ini tuh harusnya dia udah terbiasa berapa hari selama full time di daycare. Cuman ya itu karena kemudian dia sakit dan baru sembuh tuh kayak 2 hari lalu gitu. Jadi mau nggak mau hari aku harus kerja, dia juga baru pertama hitungannya hari pertama dia akan semi full time karena nanti aku akan jemput jam 3. Kan kalau full time dia sampai jam 5:30, 6 ya. Daycare tutupnya jam 5:30, bukanya jam 7:30. So ya, hari ini katanya dia agak little sad, katanya sedih, mungkin nyariin maminya kok nggak ada ya, mamiku di mana? Terus nggak mau minum susu, belum mau makan snack, terus diajak tidur belum mau juga. So aku nggak tahu nih. Tadi reportnya sampai jam sekarang tuh kayak gitu. So hopefully dia sebentar lagi tidur, terus nanti by the time aku jemput dia udah happy. Nanti kita lihat videonya gimana Amira pada saat aku jemput, oke? Ini tuh aku jemput Chris, kemudian nanti jemput Amira habis ini. Jadi sementara ini aku bakal yang bawa mobil kita kan cuma 1 ya. Sementara jam kita bertiga, aku, Amira dan Chris tuh beda-beda. Aku mesti masuk kerja kalau nanti normal tuh jam 7:30. Sekarang masih jam 8 ya. Jam 8, sementara Chris masuk sekolah tuh jam 8:30. Dan Amira daycare tuh buka jam 7:30. Dan pulangnya beda-beda. Chris selesai sekolah jam 2:30, cuman dia kadang stay di office sampai mungkin jam 3:30 gitu. Sementara aku lebih later. Kalau sekarang masih jam 1 aku pulang ya, tapi nanti kalau udah full time I'll be like till 5 or even 6, kadang sampai jam 6 gitu, atau jam 7 kadang-kadang. So kalau sekarang karena aku bisa jam 8, aku ngedrop Chris, ngedrop Amira, lalu aku ke kantor. Tapi nanti kalau aku udah full time, bakalannya Chris ngedrop aku, ngedrop Amira, lalu dia ke kantor. Gitu deh. Saya mungkin kita mesti beli mobil lagi ya buat biar, karena jadwalnya nggak ngepas. Cuman so far it might be working now like that. Okay. Thursday, yeah. My uncle is Gerard and Sweet Bonus. My dad's just Robert. My uncle looks like Gary, but the oldest is John. But in Dutch, They're teaching her to language. Oh. Take a picture of all of it. Yes. Okay, sure. It's a video. Just doing a little video. Mommy and Daddy. Picture so in the mid. Aww. Wow. Thank you so much. Oh baby. So she cried a lot today? She did.